Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Nabila Hasnabilkis. Saya perwakilan dari Minpar Serang. Sebelumnya saya mau berpantun dulu nih teman-teman. Mau dengar? Oke, dengarkan ya. Sayur nampak berkuah santan, kuahnya pedas, banyak cabenya. Ada cerita dari daerah Banten, legenda Batu Kuung namanya. Batu Kuung merupakan wisata pemandian air panas yang terletak di daerah Padarinca, Provinsi Banten. Konon katanya airnya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit loh teman-teman. Tapi teman-teman tahu tidak asal-usul dibalik ceritanya? Saya di sini akan bercerita tentang legenda Batu Kuung. Cerita ini ditulis kembali oleh Syamsuri. Alkisah, pada masa pemerintahan Sultan Haji tahun 1683 sampai 1687 Masehi, hiduplah seorang saudagar yang kaya raya yang tinggal di sebuah desa di daerah Banten. Teman-teman, tahu tidak, hampir semua tanah pertanian menjadi miliknya. Yang di situ, di situ, di sana, di sana, di mana-mana, sungguh luar biasa. Teman-teman, siapa yang di sini ingin menjadi kaya raya? Acungkan tangannya. Sama saya juga. Namun sayang seribu sayang, tanah pertanian itu diperoleh dengan cara memeras warga. Penderitaan warga pun semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya sang saudagar kaya itu diangkat menjadi kepala desa. Selain itu, saudagar kaya itu juga sangat kikir. Tak heran warga tidak menyukainya. Teman-teman, pada suatu hari berita sang saudagar kaya itu sampailah ke telinga seorang sakti mandraguna. Orang sakti itu bermaksud untuk menyadarkan sang saudagar yang kaya dan sombong itu. Pada suatu hari ia mendatangi rumahnya dengan menyamar sebagai pengemis dan berkaki pincang. Tok tok tok, sampurasun. Tok tok tok, sampurasun. Cetrek, heh, kamu siapa? Mau apa kamu datang sini? Ampun Tuan, sudahkah kiranya Tuan memberi hamba makanan dan pakaian? Sudah 2 hari hamba tidak makan. Teman-teman, sang saudagar bukannya menolong pengemis itu, justru ia malah mengusirnya. Jangan ditiru ya teman-teman. Pengemis pun bersedih sambil menahan rasa lapar
keesokan paginya. Kakiku tidak bisa digerakkan. Kakiku tidak bisa digerakkan. Apa yang terjadi dengan kakiku? Pengawal, cepat kemari, tolong aku. Entahlah, tiba-tiba kakiku tidak bisa digerakkan. Rupanya kaki sang saudagar lumpuh. Pengawal, curi balik sekarang juga. Namun, tak seorang pun yang berhasil menyembuhkan kaki sang saudagar. Kini sang saudagar berpesan kepada sang pengawal untuk mengadakan sayembara. Pengawal, barang siapa yang bisa menyembuhkan kaki sang saudagar, maka ia akan diberikan sebagian harta kekayaan milik sang saudagar. Teman-teman, pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah seluruh peserta sayembara, termasuk sang pengemis. Satu persatu peserta dipanggil untuk menyembuhkan penyakit sang saudagar. Namun, tak seorang pun yang berhasil menyembuhkan kelumpuhan sang saudagar. Kini tinggal pengemis harapan satu-satunya. Wahai pengemis, tolonglah aku. Hanya kamu harapan satu-satunya yang dapat menyembuhkan penyakitku. Begini Tuhan, semua ini terjadi karena sifatmu yang sombong dan kikir. Masa iya? Jika benar ucapanmu, bagaimana cara menyembuhkannya? Jika ingin sembuh, Tuhan harus memenuhi 3 syarat. Begini Tuhan. Syarat yang pertama, Tuhan harus mengubah sifat sombong dan kikir. Yang kedua, Tuhan harus pergi ke kaki Gunung Karang untuk bertapa di atas batu tepung selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Yang ketiga, Tuhan harus berjanji akan membagikan sebagian harta kekayaan milik sang saudagar setelah sembuh. Sang pengemis pun berpesan kepada sang saudagar agar tidak mudah terpengaruh oleh godaan. Teman-teman, pada suatu hari berangkatlah sang saudagar ke kaki Gunung Karang dengan ditandu